Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang hati yang baru dan roh yang baru. Mari kita baca Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Firman Tuhan katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat firman Tuhan ini saya menemukannya ketika saya hidup dalam titik yang terendah. Ketika saya diizinkan Tuhan mengalami kegagalan, berada di titik yang terendah, saya waktu itu berkata kepada Tuhan, kalau memang saya harus melewati proses yang dari Tuhan, saya mau tapi jangan terlalu susah. Tapi jawaban Tuhan itu beda. Suatu malam saya tidur. Ketika saya tidur, saya melihat awan. Awan itu semakin mendekat ke arah saya, dan setelah dekat dengan saya, ternyata dari awan itu keluar sesosok tubuh Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus memberikan satu ijazah kepada saya dan berkata, ijazahmu ini lebih berarti dari semua ijazah yang ada di dunia ini. Kemudian dia hilang. Ketika Tuhan berkata seperti itu, lulus. Kata-kata itu selalu menggema di telinga saya karena saya tidak mengerti apa arti kata lulus yang dimaksud Tuhan itu. Sampai saat ini juga saya sebenarnya enggak mengerti arti kata lulus itu. Tapi yang saya perhatikan, semenjak Tuhan katakan lulus, besok paginya ketika saya mendengar ada anak tetangga yang menangis, saya langsung bilang ke istri saya, kasih makan, mungkin dia lapar. Ketika saya melihat tukang becak tidur-tiduran, saya kasih dia makan supaya dia kuat dan bisa bekerja. Semenjak Tuhan katakan lulus dan Tuhan kasih ijazah, sungguh pun saya tidak mengerti arti kata lulus, tapi yang saya rasakan hati saya ini seperti hati yang berbeda. Ketika saya melihat orang yang hidup dalam kesusahan, hati ini rasanya ingin bisa menolong, ingin rasanya bisa berbuat sesuatu. Dan saya ingat percis, lebih kurang 3 bulan saya diajar Tuhan memperhatikan mereka yang membutuhkan. Yang uniknya, Tuhan mendidik saya memperhatikan mereka yang membutuhkan bukan saat saya kelebihan, tapi di saat saya berada di titik yang terendah. Dan yang saya kasih kepada mereka itu hanya seberapa saja, sebab saya tidak memiliki banyak uang. Tetapi ajaibnya, lebih kurang 3 bulan, dengan cara yang ajaib Tuhan memberkati saya, Tuhan membalikkan keadaan saya dengan sekejap berubah. Ketika Tuhan memberkati saya, rasa ingin berbagi kepada mereka yang membutuhkan semakin lebih kuat lagi. Terkadang saya mengajak mereka yang membutuhkan makan bersama dengan saya. Terkadang apa yang kita bisa perbuat, kita perbuat.
Besok kita pelayanan ke desa. Saya sudah masukkan barang-barang yang mau dibawa ke desa. Itu dia barang-barangnya, mobil penuh, macam-macam isinya. Besok kita mau berangkat ke desa. Kita mau mempersiapkan barang-barang yang kita mau bawa pelayanan ke desa. Ada minyak, ada beras, ada terpal, ada pakaian yang layak untuk dipakai. Di usia saya yang sudah tua ini, saya ingin memberikan teladan kepada yang muda-muda bahwa kasih itu tidak boleh kita sampaikan hanya dalam bentuk teori saja, tetapi kita harus buktikan dengan nyata. Barang-barang sudah siap semua. Sekarang kita masukkan ke mobil. Sekarang barang-barangnya siap untuk kita naikkan ke mobil. Kita bawa ke desa. Ini kardus yang besar kita naikkan. Siap. Kita naikkan yang besar-besar dulu. Baru kita naikkan. Ini beras. Kalau beras kita taruh di bawah nggak apa-apa ini. Baru kita naikkan. Oh ini. Minyak dulu. Kita naikkan minyak. Baru kita naikkan pakaian layak dipakai. Penuh mobilnya ini. Kita bawa juga terpal supaya jemaat di desa ibadah tidak kehujanan. Bawa terpal. Ini yang kecil-kecil kita selip-selipkan aja. Oke, barang-barang kita sudah masuk semuanya. Mobilnya sudah penuh.
Beginilah cara kita mengajarkan kepada umat Tuhan tentang kasih itu. Tidak hanya teori saja, tapi kita juga harus memberikan contoh kepada mereka. Hampir setiap pelayanan kita suka berbagi kasih. Pelayanan ke penjara juga seperti itu. Dan ketika saya diberkati Tuhan lebih, yang saya pikirkan adalah bagaimana berkat itu bisa disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi ajaibnya yang saya perhatikan, semakin saya banyak berbuat kasih, berbagi kasih, Tuhan semakin menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan keluarga. Masa pandemi tahun 2020, kita mungkin ingat disuruh diam di rumah saja. Orang-orang menghadapi kesulitan dalam keuangan, tapi kita tidak merasa. Sebab apa? Selalu ada cara Tuhan memberkati kita. Saudara bisa bayangkan berapa banyaknya uang yang kita keluarkan setiap bulan untuk pelayanan kasih. Begitulah caranya Tuhan memberkati setiap anak-anaknya yang melakukan firman-Nya. Saya gak pernah berpikir lagi tentang uang. Karena Tuhan sudah pelihara saya dari hari ke hari dengan caranya yang tak dapat terselami. Itulah share firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.